Topik pembelajaran kita kali ini adalah hubungan suku bilangan dengan jumlah dari deret bilangan aritmatika. Sebelum kita masuk untuk mencari jumlah deret bilangan dan hubungannya dengan sukunya, terlebih dahulu kita akan masuk kepada cara menentukan suku ke N. Menentukan suku ke N dari suatu deret bilangan aritmatika. Bagaimana cara kita menentukan suku ke N deret bilangan aritmatika? Kita akan menghubungkannya nanti dengan sukunya tersebut atau letak atau urutannya. Nah, untuk menentukan suku ke N deret aritmatika, terlebih dahulu kita harus mencari nanti beda dari dua suku berurut. Setelah nanti kita mendapatkan beda dari dua suku berurut, maka nanti kita akan mencari selisih tetap. Selisih tetap untuk memperoleh nilai setiap suku. Setelah ini kita peroleh, maka kita akan dapat nanti membuat formula atau rumus untuk menentukan suku ke N. Oke. Untuk lebih mengerti, kita masuk satu contoh supaya kita dapat lebih memahami apa yang dimaksud dari langkah per langkah yang sudah diberikan. Contoh, tentukanlah formula untuk mencari suku ke N dari barisan bilangan 2, 7, 12, titik-titik, dan seterusnya, di mana titik-titik yang paling akhir ini adalah menyatakan suku ke N. Dengan demikian, kita harus mencari apakah rumus yang tepat untuk memenuhi baris terakhir pada suku ke N-nya. Supaya lebih terbantu, kita akan bantu dalam bentuk tabel. Kita akan buat dalam bentuk tabel. Di sini adalah suku ke N, suku ke berapa, lalu di sini adalah nilai dari setiap suku. Oke, suku ke 1 atau urutan pertama diisi oleh nilai 2, urutan kedua diisi oleh nilai 7, urutan ketiga diisi oleh nilai 12. Jika ditanya, berarti urutan keempat diisi oleh nilai berapa? Maka lihat, 2 ke 7 itu ditambah 5, 7 ke 12 ditambah 5, maka 12. Supaya dapat untuk yang berikutnya adalah ditambah 5, 12 tambah 5 adalah 17. Nah, maka jika nanti diketahui sukunya sampai suku ke N, maka apakah rumus yang berlaku di dalam suku ke N ini? Ini yang akan kita tentukan. Supaya kita dapat menentukannya, maka kita lihat, tadi kita dapatkan bahwa dari suku pertama ke suku kedua, nilainya ditambah 5. Maka kita akan mencari 5 kali berapa? 5 kali kita kalikan dengan sukunya 5 kali 1 dikurang berapa? Supaya hasilnya adalah
sama dengan 2. 5 kurang 1 dikurang 3. 5 dikali 1 dikurang 3. Lalu kita lanjutkan. Karena bedanya adalah 5, maka 5 dikali 2 sukunya. Dikurang berapa supaya 7? Dikurang 3. 5 kali 2 10. 10 dikurang 2 7. Lalu kita lanjutkan yang ketiga. 5 kali 3 dikurang berapa supaya 12? 5 kali 3 adalah 15. Maka 15 dikurang 3 hasilnya adalah 12. Perhatikan pola yang terjadi bahwa sukunya, setiap suku akan kita kali dengan 5, maka di sini kita dapatkan nilai 5 dikali suku ke terakhir adalah suku ke n, 5 kali n. Perhatikan pola perulangan negatif 3 yang selalu ada di setiap suku. Maka itu juga berlaku untuk suku yang terakhir. 5n dikurang 3. Dengan demikian, rumus yang berlaku untuk suku ke n adalah 5n dikurang 3. Setelah kita memperoleh rumus untuk suku ke n, maka kita berikutnya sudah dapat menentukan jumlah dari deret bilangannya. Maka dapat kita tuliskan bahwa barisan bilangan kita terbentuk itu menjadi 2, 7, 12, dan seterusnya sampai nanti suku ke n-nya adalah rumus yang sudah kita dapatkan, 5n dikurang 3. Untuk contoh yang kedua, tentukanlah pola atau formula untuk mencari hasil dari deret 2 tambah 7 tambah 12 tambah titik-titik tambah 5n kurang 3. Maka apa yang akan kita lakukan untuk menentukan formulanya? Cara yang pertama yang akan kita lakukan adalah jika kita memasangkan bilangan pertama dengan bilangan terakhir, kita ulang sekali lagi, 2 tambah 7 tambah 12 tambah titik-titik ditambah 5n dikurang 3. Nah, jika kita memasangkan bilangan pertama dengan bilangan yang terakhir, lalu bilangan yang kedua dengan bilangan kedua dari belakang di sini, maka nanti jumlahnya itu akan sama. Maka jumlahnya akan sama. Dengan demikian akan terbentuk sebanyak n per 2 pasang. Karena kita memasangkannya dua-dua, sementara dari 2 sampai 5n kurang 3 ada n bilangan. Ada sebanyak n bilangan. Ketika kita pasangkan maka terbentuk menjadi n per 2 pasang. N per 2 pasang. Lalu dikalikan dengan jumlahnya. Jumlah dari bilangan pertama dan terakhir berarti 2 ditambah 5n dikurang 3. Maka kita peroleh n per 2, kita selesaikan lebih dulu yang di dalam kurung, 2 dikurang 3 adalah negatif 1, sementara 5n tidak memiliki teman, maka kita tuliskan 5n, 2 dikurang 3 adalah tadi negatif 1.
kita kalikan ke dalam kurung, maka kita dapatkan N kali 5N itu adalah 5N pangkat 2 per 2 dikurang N per 2 dikurang 1 adalah N per 2. Dengan demikian, kita memperoleh rumus untuk deret 2 tambah 7 tambah 12 tambah titik-titik tambah 5 N dikurang 3 itu adalah sama dengan 5 per 2 N kuadrat dikurang N per 2. Demikianlah cara menentukan formula untuk mencari suku ke N dari suatu barisan aritmatika maupun untuk mencari formula pada suatu deret aritmatika.